Bung Hatta memiliki pandangan bahwa penguasaan negara atas aset nasional bukan hanya pada produksi listrik, telepon, air minum, dan kereta api, tetapi juga kekuasaan atas industri pokok seperti pertambangan, kehutanan, bahkan perbankan, sehingga negara benar-benar memegang semua cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan latar belakang penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, Bung Hatta berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan ekonomi kerakyatan sebagai prinsip dasar sistem perekonomian Indonesia. Muhammad Hatta berusaha menciptakan ekonomi yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan ekonomi. Muhammad Hatta membuat sistem perekonomian yang menguntungkan anggotanya, mensejahterakan anggotanya agar perekonomian di Indonesia berjalan dengan lancar. Muhammad Hatta mempresentasikan ide-idenya dengan membuka sekolah pendidikan tentang koperasi. Bung Hatta menyatakan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi sebagai konsep dasar sistem perekonomian Indonesia. Tujuan jangka pendek kebijakan itu adalah untuk menghapuskan penggolongan-penggolongan status sosial ekonomi masyarakat, baik berdasarkan ras maupun berdasarkan tingkat penguasaan faktor-faktor produksi. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengkoreksi struktur ekonomi kolonial yang diwariskan oleh pemerintah Hindia Belanda, serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian Indonesia. Pandangan Sumitro Djojo Hadikusumo. Profesor Sumitro Djojo Hadikusumo sering disebut sebagai arsitek ekonomi Indonesia modern. Berbagai program lembaga untuk meningkatkan kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat, di antaranya melakukan studi dan rekomendasi di bidang keamanan, teknologi, politik, dan ekonomi. Sumitro Djojo Hadikusumo, tokoh ekonomi Indonesia saat itu. Sumitro Djojo Hadikusumo dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949 menegaskan bahwa sistem yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran, tetapi dalam proses perkembangannya telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai sistem ekonomi Pancasila, yang di dalamnya mengandung unsur penting yang disebut demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi dipilih karena memiliki manfaat yang positif bagi Indonesia. Di antaranya adalah 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dihendakinya serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 4. Memiliki perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. 5. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batasan-batasan yang tidak merugikan kepentingan umum. Terakhir, yang keenam, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sahril ialah sosok yang sangat percaya dengan pasar. Pasar akan berjalan dengan efektif dan efisien bila memang dijalankan dengan benar. Adapun untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan, pemerintah harus mengambil peranan yang jelas. Pemikirannya ialah
Pertumbuhan ekonomi sangat penting, tetapi harus ada pemerataan, peranan pemerintah yang jelas dan efisiensi. Syahrir dengan pemikirannya juga mampu memberikan pencerahan kepada banyak pihak, termasuk pemerintah, bahwa perekonomian di Indonesia bukan hanya harus mengentaskan kemiskinan, tapi juga melakukan pemerataan untuk seluruh rakyat. Syahrir melihat bahwa konsep pemerintahan dengan mengacu pada substitusi impor atau lebih banyak di mana investasi asing maupun lokal yang masuk ke Indonesia akan dilindungi tidak terlalu bermanfaat. Apalagi konsistensi pemerintah saat itu dalam hal pelindungan justru tidak memperlihatkan apakah konsep tersebut bisa memberikan manfaat atau tidak kepada masyarakat di Indonesia. Bahkan kecenderungan konsep ini hanya memberikan hubungan simbiosis antara pemerintah dan investor saja. Pandangan Widjojo Nitisastro. Pada tahun 1971, Widjojo diangkat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional periode 1971 hingga 1973 dan Menko Ekuin sekaligus merangkap sebagai Ketua Bappenas pada periode 1973 hingga 1978 dan 1978 hingga 1983. Saat memimpin Bappenas, ia membuat perencanaan ekonomi secara makro, maka lahirlah Rencana Pembangunan 5 Tahun alias Repelita. Peranannya yang sangat kuat membuat kebijakan ekonomi saat itu kental dengan sebutan Widjojonomics. Widjojonomics disebut-sebut merupakan pandangan bahwa dalam menghadapi kekuatan monopolis ekonomi negara maju, negara berkembang hanya bisa memproduksi barang yang memiliki keunggulan kooperatif yang kurang diminati negara maju, misalnya tekstil dan produksi-produksi yang kurang memiliki kandungan teknologi maju. Pemikiran ekonomi yang dianut Widjojo berdasarkan dari pemikiran Keynes yang menyarankan kombinasi selang mekanisme pasar dan intervensi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada dekade 1980-an dan 1990-an yang rata-rata melaju 8% per tahun dinilai sebagai hasil dari Widjojonomics. Pandangan Mupyarto. Profesor Dr. Mupyarto menilai ekonomi Indonesia sejauh ini telah didirikan berdasarkan ajaran teks dari Barat yang menjadi arus utama dalam pemikiran pakar ekonomi dan teknokrat Indonesia. Beliau menyesalkan tidak digubrisnya perbedaan sistem, nilai, dan budaya Barat, khususnya Amerika Serikat, dengan sistem, nilai, dan budaya Indonesia oleh pakar ekonomi dan teknokrat Indonesia. Ekonomian Indonesia selama ini lebih banyak menggunakan metode deduktif dengan mempelajari secara teoritis ekonomi Barat dan mencoba menerapkannya di Indonesia tanpa memperhatikan perbedaan sistem nilai dan budaya kedua negara. Padahal ekonomi tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan asas ekonomi kekeluargaan yang diamankan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Beliau menekankan jika ekonomi Indonesia masih tunduk pada hukum-hukum global neoliberal yang jelas-jelas lebih menguntungkan negara industri dan merugikan rakyat, maka selama itu pula ekonomi nasional akan rapuh dan cita-cita pembangunan nasional yang mensejahterakan rakyat sulit terwujud.
pandangan Muhammad Hatta. Inti dari pemikiran Bung Hatta sendiri terdiri atas dua aspek pokok, yaitu transformasi ekonomi dan transformasi sosial atau economic and social transformation, yang ia nilai merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Bung Hatta memiliki pandangan bahwa penguasa negara atas aset nasional bukan hanya pada produksi listrik, telepon, air minum, dan kereta api, tetapi juga kekuasaan atas industri-industri pokok seperti pertambangan, kehutanan, bahkan perbankan. Sehingga negara benar-benar memegang semua cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan dalam pemikiran Sumitro Jojo Hadikusumo, ia menginginkan ekonomi campuran tetapi dengan proses yang telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya mengandung unsur penting yang disebut demokrasi ekonomi. Syahril sendiri ialah sosok yang sangat percaya dengan pasar. Pasar akan berjalan dengan efektif dan efisien bila memang dijalankan dengan benar. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sangat penting, tetapi harus ada pemerataan, peranan pemerintah yang jelas dan efisiensi. Dalam pemikiran Wijojo sendiri, ia menganut pemikiran Keynes yang menyarankan kombinasi selang mekanisme pasar dan intervensi pemerintah. Sedangkan menurut Profesor Dr. Mugyarto, ia menilai ekonomi Indonesia sejauh ini telah didirikan berdasarkan ajaran teks dari Barat yang menjadi arus utama dalam pemikiran pakar ekonomi dan teknokrat Indonesia.